Silahkan kalian tulis kesepakatan kelas kalian ya. Wes. Silakan dicatat hasilnya. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kalian. Yang pertama ada datang tepat waktu. Oke, kalau datang harus tepat waktu. Kemudian di saat jam pelajaran dimulai tidak boleh ribut. Kemudian ada datang lebih awal saat piket. Nah, jadi saat piket kelas kalian harus datang lebih awal. Kemudian tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran dan tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Kemudian tidak boleh bolos saat jam pelajaran. Kemudian ada dilarang mencontek. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan berbagi tentang sesi calon guru penggerak angkatan 6, yaitu tentang budaya positif. Sebelum memulai pembelajaran kita ada yaitu yang namanya komitmen belajar. Jadi sebelum belajar siswa itu harus diberi komitmen. Yaitu misalkan di sini ada gambar mengangkat tangan. Jadi ketika mau bertanya kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Next. Capaian umum dalam sesi berbagi yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dan profil pelajar Pancasila. Next. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan pematik. Bapak Ibu guru setuju atau tidak jika yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Satu cekak cukup ini. Di sini yang pertama ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menghambat kepada anak, didiklah anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu bukan kertas kosong. Jadi sejak lahir kita mendapat wawasan bahwa anak itu sejak lahir adalah bagaikan kertas putih. Padahal di sini anak itu sejak lahir mempunyai kodratnya masing-masing. Kemudian nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua inovatif, kolaboratif, reflektif dan mandiri. Kemudian peran guru penggerak di sini pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, kepemimpinan murid dan coach bagi rekan guru. Next.
Di sini ada perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Nah, Bapak Ibu guru boleh mengepalkan tangan, kemudian sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu. Kemudian nanti teman yang lainnya itu berusaha membuka dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak utama memaksa. Kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi Ibu Bapak Guru telah mengepalkan tangan, kemudian temannya untuk membuka kepalan tangan tersebut. Jadi di sini yang mempunyai kontrol itu yang mau membuka atau yang mengepalkan tangan. Jadi yang mempunyai kontrol yaitu yang mengepalkan tangan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di sini tentang budaya positif. Budaya positif itu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid. Dalam proses pembelajarannya, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan mencari solusi secara mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama murid dan guru, dan dengan sendirinya murid tergerak untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran masing-masing. Misalkan di sini kesepakatan kelas saat belajar tidak boleh sambil makan, kemudian tidak boleh datang terlambat, datang harus tepat waktu. Kemudian ada teori kontrol, posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Jadi posisi kontrol guru yaitu di sini sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru juga bisa sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Di sini ada tahapan yaitu segitiga restitusi, di mana apabila ada anak yang misalkan membolos sekolah atau di kelas suka ribut, ya suka bermain HP, di sini kita menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi, bukan dengan cara menghukum, karena kita sebagai guru harus menjadi manajer. Yang tahapan yang pertama yaitu validasi kebutuhan tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian di sini ada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak
tertarik mencari siapa yang salah di sini, ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian contoh dari validasi kebutuhan tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian apakah ada cara lain yang lebih efektif? Kemudian guru menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Next. Jadi tujuan akhir dari mendidik yaitu menuntun laku anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia pribadi maupun anggota masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Itulah tadi pemaparan budaya positif dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.